Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan, selamat siang, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus menyertai kita sekalian dan memberkati kita. Juga tak lupa kalau ada dari sidang jemaat yang baru pertama kali datang untuk bergabung bersama. Ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita jelang firman Tuhan. Pada saat ini kita akan berbicara tentang berkat. Berkat Tuhan berkat dari hikmat, ya, berkat dari hikmat yang terkutip dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop yang sama, yaitu berkat dari hikmat. Apabila Bapak Ibu saudara sekalian sudah menemukan, dengan penuh kasih dan hormat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama untuk membaca ayat ini bergantian supaya kehadiran kita pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan dengan perikopnya berkat dari hikmat. Ayat 1, hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, katakan bersama-sama yang percaya, amin. Kasih kemuliaan dalam nama Tuhan. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita akan berbicara tentang berkat dari hikmat. Saudaraku yang kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan tema berkat dari hikmat. Di dalam kehidupan ini kita seringkali memandang rendah hikmat, selalu menyepelekan hikmat, karena kita tidak menyadari betapa berharganya atau ada berbagai-bagai berkat yang telah terkandung di dalam hikmat. Nah saudaraku yang kasih, Salomo, seorang raja Israel, pada waktu ditanya oleh Tuhan, apa yang harus aku berikan kepadamu? Maka biasanya manusia biasa tuh minta kekayaan. Ya, ini diakui atau tidak, ya, bahwa setiap orang kau ditanya mau apa, pasti minta kekayaan, minta uang yang banyak, ya, termasuk saya. Ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tapi ini aneh. Salomo ini aneh. Dia ditanya Tuhan, apa yang harus aku berikan kepadamu? Salomo menjawab, dia minta hikmat dan pengertian. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 7. Mintalah apa yang tidak aku berikan kepadamu. Coba next.
2 Tawarik pasal 1 ayat 7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang tidak kuberikan kepadamu. Salomo seorang yang sangat berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan mau menampakkan diri kepadanya. Dan apa jawab Salomo? Next. Ayat 10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudaraku yang kekasih, Salomo meminta apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Khususnya di dalam memerintah untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar dan sudah terkenal dengan keras tengkuk, keras kepala. Tidak ada yang mampu untuk memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu Salomo meminta hikmat dan pengertian. Saudaraku yang kasih, Salomo sangat menyadari betapa pentingnya memiliki hikmat dan pengertian. Perhatikan saudara, betapa pentingnya memiliki hikmat dan pengertian, karena di dalamnya terkandung berkat yang luar biasa. Tidak hanya berkat jasmani, berkat rohani, juga berkat kekuatan dan berkat kesehatan akan diberikan kepada Salomo. Inilah yang akan kita kupas pada hari ini. Saudaraku yang kasih, hikmat adalah hati yang bijaksana dan tajam tiliknya, yang dapat melihat dan menimbang segala sesuatu dari sudut pandangan Allah dan firman-Nya, yang merupakan salah satu harta terbesar dalam hidup ini. Nah saudaraku yang kasih, lalu apa saja sih berkat dari hikmat itu? Next. Apa saja berkat dari hikmat? Apa saja berkat dari hikmat? 1, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Wow, luar biasa saudara. Siapa yang tidak ingin panjang umur? Semua orang pasti ingin panjang umur, sehingga banyak yang merayakan hari ulang tahun dengan mengucapkan selamat panjang umur. Berarti semua orang ingin panjang umur dan lanjut usia. Ya, siapa yang tidak ingin lanjut usia? Ya. Siapa yang ingin mati cepat-cepat, mati muda? Tidak ada. Semua kalau bisa ingin lanjut usia. Namun semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Serta sejahtera. Siapa yang tidak ingin sejahtera? Semua pasti ingin sejahtera. Sejahtera itu tidak ada beban, ya. Tidak ada beban dalam hidup ini. Semua serba cukup, serba ada. Itu sejahtera. Oleh sebab itu mari saudara, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang perlu? Yaitu mari kita mengejar hikmat. Mari kita minta kepada Tuhan hikmat. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu telah saya sampaikan khotbah tentang hikmat Salomo, ya, hikmat dan pengertian Salomo, sehingga Salomo diberkati dengan luar biasa, ditambahkan kekayaan, ditambahkan kedudukan, bahkan ditambahkan umur panjang apabila Salomo mau berjalan seperti ayahnya Daud, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Namun sayangnya saudara, Salomo tidak bisa. Jadi hikmat belum tentu jaminan untuk mendapatkan umur panjang dan lanjut usia. Tergantung kepada pribadinya. Setelah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, maka Salomo lupa bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Salomo lupa bahwa telah dijanjikan apabila menurut segala perintahnya seperti ayahnya, maka akan diberikan umur panjang. Nah, ironisnya Bapak Ibu saudara sekalian,
Salomo lupa walaupun dia berhikmat, penuh hikmat, tapi tidak menjamin untuk lanjut usia. Mengapa? Banyak godaan di dunia ini. Dia sudah mendapatkan kekayaan, dia sudah lulus, lepas dari kekayaan, harta. Dia sudah punya kedudukan tinggi sebagai raja, orang yang paling tinggi, orang nomor 1 di Israel pada waktu itu. Tidak perlu ya, 2 kedudukan tahta. Lalu yang ketiga, wanita. Inilah saudara yang kasih, iblis itu pintar sekali. Dia tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Oleh sebab itu jangan lengah ya dengan kuasa iblis, saudara. Biasanya orang kalau sudah kaya itu sombong ya, sombong itu adalah ciri khas ya. Orang kalau sudah punya kedudukan tinggi itu juga lupa diri ya. Tapi di sini Salomo sudah mempunyai semuanya itu. Hanya satu, iblis tahu kelemahan daripada Salomo, yaitu wanita. Oleh sebab itu saya ingat khotbah daripada Yainuddin MZ ya, tidak salah ya. Itu adalah kejatuhan manusia itu 3 ya, 3 tahta, harta, dan wanita. Dan ini Salomo jatuh dalam hal wanita. Karena wanita inilah maka iman Salomo jatuh sehingga dipengaruhi oleh wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Sehingga dia bisa meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia menyembah kepada patung, pada berhala. Dan kita tahu bahwa orang yang menyembah kepada berhala pasti masuk neraka, tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku yang kasih, next ayatnya di mana? Ya, Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kasih, mari kita hayati ayat ini. Ini sangat penting, saudara. Supaya kita mendapatkan umur panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan pada kita, yaitu supaya kita jangan melupakan ajaran, jangan melupakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sangat penting bagi kita. Dan biarlah hatimu memelihara perintahnya. Hati kita memelihara, menjaga terus firman Tuhan itu. Kita pelihara terus supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak terpengaruh oleh dunia ini sehingga kita bisa terjatuh. Nah, saudaraku yang kekasih, apabila kita tidak melupakan ajaran Tuhan dan hati kita tetap memelihara perintahnya, maka umur panjang, lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada saudara. Pada umumnya mentaati Allah dan firman-Nya serta hidup sesuai dengan perintah-perintahnya akan menghasilkan hidup yang lebih lama atau panjang umur serta hidup yang lebih sejahtera dan berkelimpahan. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanan Allah. Next. Ya, Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Semua ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Tangan kanannya umur panjang. Tuhan mempunyai kuasa, otoritas untuk memberikan umur panjang. Sampai berapa umur kita tidak tahu. Saya bersyukur masih diberi kesempatan sampai 72 tahun, luar biasa. Saya tidak tahu ya kapan Tuhan akan panggil, harus siap ya. Saya selalu siap kapan saja. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri Allah. Kekayaan. Setelah Salomo meminta hikmat dan pengertian, maka Allah memberikan hikmat dan pengertian, juga ditambahkan dengan kekayaan dan kehormatan, yaitu kedudukan yang tinggi sebagai raja. Dan dikatakan oleh firman Tuhan,
Tuhan telah menjanjikan, tidak ada orang seperti engkau sebelumnya dan sesudah engkau, tidak ada orang seperti engkau, luar biasa. Dan sampai saat ini memang tidak ada orang yang mempunyai kekayaan melebihi daripada Salomo. Orang-orang sebelumnya juga tidak ada, sesudahnya juga tidak ada. Ini merupakan orang yang istimewa. Namun sayang saudara, keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan tidak dipelihara dengan baik, sehingga dia terlena dengan kenyamanan, yaitu wanita-wanita. Kalau tidak salah istrinya itu ada 300 ya, dan gundeknya itu 700, jadi 1000. Wah, luar biasa. Tidak ada manusia yang mempunyai istri 1000 di dunia ini kecuali Salomo. Ya, itulah sebabnya Salomo merupakan orang yang sangat istimewa di Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika seseorang ditanya apakah mau umur panjang, jawabnya pasti mau, ya. Tidak ada yang enggak, ya. Mau, ya. Tetapi umur panjang tanpa dibarengi dengan sejahtera, maka hal itu akan menjadi sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat berapa itu? 10 ya. Ayat 10 kalau tidak salah, bahwa umur kita ini 70 tahun ya. Kalau kuat 80 tahun, berarti saya sudah mendapatkan bonus 2 tahun ya. Kalau kuat 80 tahun. Dan selebihnya dari 80 tahun ini adalah penderitaan. Jangan sangka saudara, kalau umur panjang itu enak, jangan sangka ya. Kalau lebih daripada umur 80, penderitaan. Semua sudah merosot semua saudara. Sekarang ini aja kekuatan saya sudah merosot sekali. Merosot sekali. Baru 72 sudah merosot sekali. Apalagi 80, wah tambah lagi. Tapi puji Tuhan masih segar 72 tahun. Kemarin pada waktu saya vaksin di puskesmas, ada komandan Kuramil nih tanya kepada saya, Bapak umurnya sudah berapa? 72 tahun Pak. Wah 72 tahun? Iya Pak. Kok masih segar, masih sehat? Ya semua itu karena Tuhan. Wah, katanya semua karena Tuhan Pak. Wah orang tua saya tuh 72 tahun sudah mulai loyo Pak. Ya semua itu karena Tuhan, karena saya dipakai Tuhan menjadi hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Harus diberikan kekuatan yang ekstra, diberikan kesegaran yang ekstra. Sampai kapan Tuhan mau memakai saya menjadi hambanya? Saya katakan begitu. Puji Tuhan saudara, terpujilah nama Tuhan, semua itu karena Tuhan. Jangan kita membanggakan diri. Kalau kita bisa umur panjang itu semua karena Tuhan. Umur panjang di tangan kanan Allah. Tapi di kanan kiri adalah kekayaan dan kehormatan. Semua yang kita butuhkan ada di dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang kita harapkan dari Tuhan? Kalau kita meninggalkan Tuhan, kecewa saudara. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak akan diberikan umur panjang. Tuhan itu sanggup saat ini juga mengambil nyawa saya, bisa. Juga saat ini juga Tuhan memberkati saya, bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus bertelur di kaki Tuhan. Dia sumber segala-galanya. Sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, bahkan sumber harta benda, sumber segala-galanya. Saudaraku yang kasih, orang yang memelihara firman Tuhan akan memiliki umur panjang. Tetapi di dalam panjang umur itu juga akan dilimpahi dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Kuncinya adalah kita memelihara firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman-Nya, kita pegang teguh firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Umur panjang, lanjut usia, dan bahkan sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Yang kedua,
Next, yang kedua. Ya, ini Daud ya. Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Oh, luar biasa. Kalau kita mempunyai hikmat, maka kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Dihormati manusia belum tentu dihormati oleh Tuhan. Berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dikasih manusia belum tentu dikasih oleh Tuhan. Tapi apabila dikasih oleh Tuhan, maka sudah pasti akan dikasih oleh manusia. Amin. Ya, kalau dikasih oleh Tuhan, kita pasti dikasih oleh manusia, pasti. Oleh sebab itu mari kita kejar hikmat itu. Di dalam ayat yang ketiga, next. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Syaratnya adalah kasih setia ini kita kalungkan pada leher kita. Banyak anak-anak perempuan yang memakai kalung, ya, kalung salib. Tapi ini kalungnya kalung kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Menulis biasanya pada buku ya, tapi ini di dalam loh hati kita. Ayat yang keempat, next. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan serta manusia. Maka kita akan mendapatkan penghargaan, dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia. Penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita akan dihormati, kita akan dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia. Oleh sebab itu mari kita kejar itu saudara, supaya kita senantiasa terus mendapatkan penghargaan dan penghormatan di dunia ini, baik oleh Allah maupun oleh manusia. Saudaraku yang kasih, apabila kita mengalungkan kasih dan setia pada leher kita dan menuliskan kasih setia itu di dalam loh hati kita, maka kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Hal yang sangat menarik untuk menjadi perhatian kita adalah bahwa kasih dan setia diminta untuk kita kalungkan di leher kita. Artinya apa saudara? Artinya apa? Sesuatu yang harus dilihat dengan jelas oleh orang lain. Ya, kalung selalu kita taruh di dada kita, di leher kita dikalungkan, ya, maka supaya banyak orang tahu, ya, wah pakai kalung. Ya. Demikian pula dengan kasih setia, kita kalungkan di leher kita supaya banyak orang tahu bahwa kita memiliki kasih dan kesetiaan. Demikian pula saudara, selain itu juga dapat diartikan jadikan suatu perhiasan bagi kita ya. Supaya kasih dan setia itu menjadi perhiasan. Kalau saudara memakai kalung, biasanya anak perempuan pakai kalung, tapi juga ada yang laki-laki pakai kalung juga ya. Kalau punya uang, apa salahnya untuk memakai kalung? Silakan aja ya. Tidak ada larangan. Itu merupakan suatu perhiasan. Demikian pula dengan kasih dan setia harus juga menjadi perhiasan dalam hidup kita. Hidup yang dipenuhi kasih setia seharusnya menjadi sebuah perhiasan di dalam diri orang percaya. Mengapa? Agar orang lain dapat melihat kita. Kita harus memancarkan kasih setia, mengasihi dan setia di dalam hidup kita ini. Saudaraku yang kasih, hukum kasih dan setia ini seharusnya juga menjadi sebuah hukum yang tertulis pada loh hati kita. Biasanya kita menulis di dalam buku. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa hukum ini telah tertanam di dalam hati kita dan sehingga dapat menjadi sesuatu yang tidak dapat hilang. Ya, kalau tidak kita tulis di dalam loh hati kita, maka tidak akan cepat hilang, tidak akan cepat luntur. Ya. Kalau kita tulis dalam buku, maka buku itu kalau kena air, kena hujan, dia luntur. Tapi kalau di dalam loh hati kita, maka akan tetap abadi, ya, tidak akan hilang.
Nah saudaraku yang kasih, berkat yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki kasih dan setia, yaitu kita akan dikasihi oleh manusia, dihargai oleh Allah dan juga oleh manusia. Betapa sukacita kita ya, apabila kita di dalam hidup ini dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Oleh sebab itu mari kita kejar hikmat dan pengertian. Kita minta kepada Tuhan, berikanlah aku hikmat ya Tuhan, supaya aku dapat menjalani hikmat itu dengan baik, sehingga dalam hidup ini bisa diberkati dengan luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani. Yang ketiga, yang ketiga, cepat saja, iya. Tiga, Allah akan meluruskan jalan kita. Ini jalan ada ke kanan dan ke kiri, kemana nih ya? Diarahkan oleh Tuhan. Di dalam persimpangan jalan maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita seringkali bingung dalam persimpangan jalan, kemana kita ini? Mau ke kanan atau ke kiri? Ya, kita tidak tahu. Next ayatnya, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama supaya kita percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah hati ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya bersandar pada akal ya, kepandaian kita. Jangan, kita harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri serta mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yang keenam ya. Yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Syaratnya supaya jalan kita diluruskan oleh Tuhan, yaitu satu, percaya kepada Tuhan. Dua, jangan bersandar kepada pengertian kita. Yang ketiga, mengakui dia dalam segala laku kita. Mengakui Tuhan dalam segala-galanya. Semua itu karena Tuhan. Kita bisa demikian nih karena Tuhan. Kita bisa pintar karena Tuhan. Kita bisa kaya karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ya. Maka kita akan diluruskan jalan kita. Saudaraku yang kasih, percaya di dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yaitu trust dan belief. Ya, mungkin yang bisa bahasa Inggris ya bisa tahu itu ya, trust dan belief. Trust itu berarti percaya sepenuhnya dan bersedia untuk mentaati. Tapi kalau belief itu hanya percaya yang hanya sekedar perkataan di mulut saja. Apakah kamu percaya? Percaya. Apa-apa kepercayaan Tuhan? Percaya. Ya, sering kalau saya mendoakan orang, saya tanya, apakah percaya kepada kuasa Tuhan? Percaya. Hanya percaya di mulut, tidak di dalam hati. Dan trust adalah percaya, tetapi juga mentaati, melakukannya. Itu adalah percaya yang diharapkan oleh Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Nah saudaraku yang kasih, ada satu ilustrasi yang sudah sering saya sampaikan. Ada suatu kali ada seorang akrobatik, ya, akrobat antara dua tebing, ya, dua tebing, dia membuat suatu show ya, maka dipancangkanlah kiranya tali dari ujung yang satu ke ujung yang lain, ke gunung yang tahu gunung yang lain. Lalu banyak yang menonton ya, wah penontonnya banyak sekali. Lalu orang ini meniti tali itu, wah tepuk tangan, wah tepuk tangan luar biasa. Lalu sampai kepada ujung yang sana. Lalu akrobat ini bertanya, apakah saudara percaya bahwa saya akan bisa kembali ke sana? Percaya. Wah tepuk tangan, percaya. Nah kalau saudara percaya, ada yang mau ikut saya gendong? Mulai tidak ada yang berbicara, ya tidak ada yang menjawab ya. Semua tengok kiri kanan. Ya. Mengapa? Karena takut saudara. Takut kalau sampai jatuh
bawahnya itu jurang, ya, yang dalam. Tidak ada yang berani. Lalu ada seorang anak kecil, ya. Oh, saya berani Pak, saya berani. Wah, lalu, ya mari sini kalau berani. Wah. Lalu anak itu digendong, saudara, digendong. Ya. Akrobat ini meniti tali itu dari ujung sini. Saudara percaya saya bisa sampai sana? Percaya. Wah, tepuk tangan. Karena penonton, ya, hanya percaya saja. Tapi tidak mau menjadi anak kecil tadi. Lalu anaknya tadi, wah, gendong. Dia berani. Wah, tenang saja anak ini. Lalu sampai di sini, wah tepuk tangan, wih, tepuk tangan luar biasa sudah. Wah. Lalu anak ini ditanya, nak, kenapa kamu berani ikut orang itu? Lalu anak ini menjawab, iya, karena saya percaya itu ayah saya. Saya tahu bahwa ayah bisa. Nah, saudara yang kasih, ilustrasi ini apa artinya? Maknanya apa? Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Tapi seringkali saudaranya percaya belief saja, percaya di mulut saja, tidak mau melakukan, tidak mau mentaati firman Tuhan, sehingga tidak mengalami sendiri kuasa Allah, mujizat Allah tidak terjadi dalam hidup saudara. Saya salut baru saja dari salah satu jemaat yang bersaksi tadi. Ya, tadi menantai anaknya nih, tidak ada di belakang. Ya. Dia menceritakan bahwa terjadi korslet di dalam ketamnya tadi ya, dan itu dengan voltase yang tinggi. Ya. Biasanya listriknya 220, tapi itu diesel mungkin lebih dari 220. Ya. Kalau sampai kesetrum, maka pasti akan gosong, ya, akan gosong dan juga akan out, ya, dut, artinya meninggal. Ya. Tetapi semua itu tidak terlepas dari tangan Tuhan. Apakah kebetulan dia masih bisa hidup? Tidak. Semua ada yang mengatur, kuasa Tuhan yang luar biasa. Semua tidak ada hal yang kebetulan. Semua ada di dalam merancang bangun Tuhan. Tuhan telah campur tangan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Nah, saudaraku yang kasih, oleh sebab itu marilah kita miliki percaya dengan segenap hati seperti anaknya Akrobat ini, karena dia tahu bahwa itu adalah ayahnya. Kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kita, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saya. Tuhan Yesus sanggup untuk memberkati saya. Tuhan Yesus sanggup untuk melindungi saya, untuk menolong saya. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Sekarang ini pandemi, pandemi COVID-19. Banyak orang yang takut. Orang yang takut. Banyak yang pergi ke ladang, bersembunyi di ladang supaya tidak ada kerumunan. Tetapi apakah di ladang juga bisa selamat? Belum tentu, saudara. Tuhan bisa juga mengambil nyawa di ladang, juga bisa, dimanapun bisa. Tapi apa yang menjadi pegangan kita? Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, ada Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala perkara. Dia dapat melindungi kita, dapat memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap eksis. Amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, berkat yang kita terima apabila kita bersedia percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, yaitu Tuhan akan meluruskan jalan kita. Pada waktu kita di dalam persimpangan jalan, kita bingung kemana kita harus melangkah, maka di situ Tuhan akan campur tangan. Dia akan bertindak, Dia akan menunjukkan jalan kita, meluruskan jalan kita, sehingga kita tidak akan tersesat. Nah, saudaraku yang itulah berkat yang kita terima. Tuhan akan menuntun kita kepada jalannya, kehendaknya, sehingga kita tidak akan tersesat. Yang terakhir, yang keempat, next.
Tuhan akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Nah, Tuhan akan menyembuhkan tubuh kita. Tubuh kita akan disembuhkan, ya, tidak akan terjangkit sakit penyakit, dan menyegarkan tulang-tulang kita sehingga kita tidak akan menjadi tulang-tulang kita menjadi lumpuh, ya. Kalau tulang-tulang sudah kropos maka bisa lumpuh. Lumpuh tidak mesti harus tua, ya. Yang setengah tua juga bisa, masih muda juga lumpuh bisa kalau Tuhan menghendaki. Bagaimana supaya tulang-tulang kita kuat, ya, disegarkan oleh Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan, tubuh kita disembuhkan oleh Tuhan, ya. Ditudungi dengan kemuliaan kuasa darah Yesus, ditudungi dengan kepak sayapnya. Bagaimana supaya kita dilindungi oleh Tuhan sehingga tubuh kita tetap sehat. Next ayatnya, ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan menganggap diri kita lu pinter. Banyak orang yang sok pinter, sok tahu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Ada 3 macam, ya. Yang pertama, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, jangan menganggap diri pintar, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Next ayat 8 terakhir. Ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada 3 hal supaya kita tetap sehat, ya, disembuhkan tubuh kita dan kita tetap disegarkan tulang-tulang kita, tetap kuat berdiri, ya. Yaitu supaya jangan menganggap diri sendiri bijak, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang kasih luar biasa, apabila kita tidak menganggap diri kita ini pinter atau tidak menganggap diri kita paling bijak dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka tubuh kita akan disembuhkan dari segala sakit penyakit dan tulang-tulang kita akan disegarkan sehingga tidak kropos dan tidak lumpuh. Saudaraku yang kasih, berkat kesehatan akan menjadi milik kita. Ini ada berkat kesehatan, itu merupakan berkat yang luar biasa, saudara. Bukan uang. Saudara mungkin salah persepsi, ya. Wah, kalau punya uang banyak, wah, diberkati, merupakan berkat yang luar biasa. Salah, saudara. Berkat yang paling utama itu adalah kekuatan dan kesehatan. Kesehatan yang luar biasa. Saudara seringkali salah persepsinya bahwa berkat yang luar biasa itu berkat uang. Salah, saudara. Saudara punya uang banyak sekalipun, tetapi kalau tubuhmu sakit-sakitan, apa gunanya? Tidak bisa menikmati harta bendamu. Jadi berkat yang luar biasa itu adalah kekuatan dan kesehatan. Berkat kesehatan akan menjadi milik kita ketika kita punya hidup rendah hati, tidak menganggap diri sendiri bijak, tidak menganggap diri pintar. Wah, sok tahu. Wah, orang yang sok tahu itu biasanya dia tersandung, ya. Jangan, supaya kita merendahkan diri. Dan juga yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut kalau seperti kita melihat harimau, lalu takut, bukan, ya. Takut akan Tuhan itu adalah takut dengan kekudusannya, bahwa Tuhan itu dapat melakukan segala perkara. Tuhan itu kekal. Kita ini terbatas umur kita. Paling 70, paling banter 80. Kalau lebih daripada itu juga suatu penderitaan. Tapi Allah yang kita sembah itu Allah yang kekal selamanya. Itu yang perlu takuti, saudara. Kita takut akan kekudusannya. Musa melanggar kekudusan Allah, apa yang terjadi? Dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kekudusan Allah harus kita terus junjung tinggi, saudara. Mari kita takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, menjauhi kejahatan. Kita harus menjauhi kejahatan. Kalau ada yang jahat, jangan dekat-dekat dengan yang jahat. Kita jauhi kejahatan itu. Jangan mendekat kepada kejahatan, maka kita akan terimbas menjadi pelaku kejahatan. Tapi kalau kita menjauhi kejahatan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Yaitu apa berkatnya?
Tuhan akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Luar biasa, kita diberikan tubuh yang sehat kuat. Keadaan kita akan terus dijaga oleh Tuhan. Nah, apabila kita tidak menganggap bijak, tidak menganggap diri kita ini pintar dan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah, yang terakhir, next. Kesimpulannya, apa kesimpulannya saudara? Ini Raja Salomo. Marilah kita belajar menyadari betapa penting hikmat bagi kita. Hikmat itu penting sekali saudara. Jangan enteng. Karena ada berkat yang telah disediakan bagi kita apabila kita mengejar hikmat. Mari kita kejar hikmat. Tuhan, berilah aku hikmat dan pengertian ya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan hikmat dan pengertian. Next. Iya. Kita akan mengalami berkat jasmani, ya, kekuatan, kesehatan, umur panjang dan sebagainya, itu ada berkat jasmani. Termasuk kedudukan, berkat jasmani, termasuk kekayaan, ada berkat jasmani. Dan juga berkat rohani. Berkat rohani, apa berkat rohani? Yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan berkat kekuatan dan berkat kesehatan akan menjadi bagian kita semua. Sehat, kuat. Akan menjadi bagian kita semua. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bisa bekerja, bisa berladang, bisa mencari emas, bisa menjaga gua, bisa berkebun, bisa berdagang dan lain sebagainya. Itu semua karena apa? Kita sehat dan kuat. Kalau kita sakit, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau kita sakit, kita loyo. Kita tidak mampu melakukan apa-apa dan kita juga tidak bisa mendapatkan hasil apabila kita sakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita belajar menyadari bahwa betapa pentingnya hikmat itu bagi kita. Mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita diberikan kekayaan seperti Salomo, diberikan kedudukan seperti Salomo, supaya Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan kepada kita dan Tuhan akan meluruskan jalan kita apabila kita mengejar hikmat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar menyadari betapa pentingnya hikmat bagi kita karena ada berkat yang telah disediakan bagi kita, yaitu berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan akan menjadi bagian kita. Amin.